Kenapa sih para pejabat publik ataupun juga keluarganya, orang-orang terdekat di sekitarnya ini berani kemudian pamerkan segala macam harta benda yang dimiliki dan juga gaya hidup mewah. Tadi katakan oleh Pak Yasin, walaupun mungkin ya saya bisa sampaikan hingga saat ini juga orang-orang yang disinggung mengenai hal ini atau juga terkait dengan hal ini juga masih dalam proses pemeriksaan. Ada beberapa orang yang masih akan dipanggil, baik itu oleh KPK dan juga lembaga-lembaga lainnya. Tapi tadi Pak Yasin juga sudah jelaskan, hukumnya tumpul, kemudian juga apa yang namanya LHKPN, laporan itu hanya sifatnya administratif begitu kan Pak, tidak ada tindak lanjut. Nah bagaimana dengan monitoring internal Pak? Soal etika juga tadi yang disinggung oleh Mas Hariko, kan seharusnya diingatkan, hei pejabat begitu kan oleh pimpinannya, jangan seperti itu dong, tunjukkan dong empatimu dan bukan hanya kamu tapi juga keluarga di sekitarmu. Hal-hal seperti ini seperti apa Pak? Ya, etik itu kan code of conduct ya, kode etik lah gitu. Di banyak instansi walaupun ada undang-undang tentang kepegawaian, itu pun juga hanya sebagai pajangan. Jadi tidak lanjut atas pelanggaran pegawainya itu, hukumannya cenderung ringan. Berbeda kode etik yang pada masa kami ya, periode 1 sampai periode 4 di KPK itu, apabila melanggar etik itu ya dihukum dengan hukuman yang sesuai diatur secara internal di KPK. Misalnya terima oleh-oleh ya dipecat begitu. Terutama dari orang yang secara langsung maupun tidak langsung kasusnya sedang ditangani KPK. Nah, ada pegawai kita ke sana, nah, alasannya tidak tahu menerima oleh-oleh dari situ ya diproses hukum kemudian ya dipecat pada saat itu. Nah, atau dengan kata lain, pengawas internal yang tersebar di seluruh instansi yang jumlahnya itu ratusan ya. Kabupaten dan kota aja 534, masing-masing punya inspektorat kabupaten dan inspektorat kota. Terus Pak? Terus provinsi ada 34 atau 33 provinsi, itu semua punya inspektorat provinsi. Di kementerian dan di BUMN semua ada irjen atau ijen ya, inspektorat jenderal atau pengawas internal atau irwasum. Itu sebenarnya mereka tidak bisa berfungsi banyak di dalam melakukan pencegahan korupsi karena tidak independen. Nggak independen itu maksudnya apa Pak? Nggak independen itu bahwa apabila itu tidak selaras dengan kebijakan atasannya karena mereka yang mengangkat menterinya atau kepala lembaganya kan, nah maka dia tidak berani, tidak independen. Ini jangan jadi temuan yang signifikan nanti memalukan instansi maka stop dia. Nah harapan masyarakat tentunya ada pengawas internal di masing-masing instansi baik BUMN maupun lembaga kementerian dan lembaga publik lainnya termasuk lembaga negara itu mampu mencegah adanya suatu penyimpangan kode etik apalagi penyimpangan yang indikasinya melanggar hukum, terima suap, terima gratifikasi itu mestinya kalau pengawas internalnya itu berfungsi tidak mandul seperti sekarang ini itu yang bisa mencegah itu ya instansinya sendiri melalui pengawas internal itu. Baik, Pak ini kan yang membuat masyarakat bertanya-tanya juga adalah sumber kekayaannya. Dari mana sih orang gajinya kan kemudian bisa diketahui. Tapi kemudian kalau sumbernya salah satu yang kita perbincangkan kan istrinya nih Pak, istrinya adalah Kepala PPN Jakarta Timur. Kalau ternyata punya penghasilan sendiri karena memang kabarnya beliau adalah seorang dokter gigi dan juga model dan sebagainya. Nah kalau seperti itu bagaimana Pak? Kan artinya juga boleh sebenarnya pejabat ini kaya kalau sumbernya ini jelas Pak. Iya. Jadi makanya tadi saya sampaikan pembuktian terbalik itu jangan dikala yang bersangkutan tuh penyelenggara negara itu berstatus sebagai terdakwa atas kasus lain. Nah pada saat laporan kekayaan itu apabila ada kekayaan yang melampaui batas kewajaran yang diterima dari sumber-sumber yang tidak legal, misalnya gratifikasi, suap, dan rekayasa pajak misalnya dengan wajib pajak, apa itu kan ketahuan. Ini dari mana asalnya? Kalau dari warisan berapa warisanmu itu? Ya, itu kalau sebelum orangnya jadi tersangka tidak bisa dibuktikan terbalik seperti itu. Ya kalau tersangka itu atau terdakwa itu pakai pasal 38B besar di Undang-Undang 3199 Yungto 20 tahun 2001. Pasalnya 38B besar. Bila seseorang berstatus sebagai terdakwa, maka laporan harta kekayaan atau kekayaan yang dimiliki itu apabila tidak bisa membuktikan asal usulnya yang diduga dari korupsi itu ya, maka disita untuk negara. Ya, itu kan hanya lingkup kecil kan.
Sehingga laporan kekayaan itu hanya administrasi saja. Nyuruh citizen untuk melapor untuk apa? Citizen kan juga tidak lebih tahu, gitu loh. Wong ada yang atas nama dari sopirnya atau atas nama tukang kebunnya atau pembantunya gitu, atau saudaranya yang lain. Itu cara money launderingnya itu lebih canggih yang tidak bisa netizen itu mengetahui secara detail. Ya kalau KPK-nya minta kepada netizen itu kan ya lucu, mestinya yang punya kewenangan, yang punya apa an extraordinary ways itu kan KPK. Menangani kasus korupsi yang an extraordinary crime harus ditangani dengan an extraordinary ways. Terbukti memang KPK itu kan dibekali kekuasaan yang luar biasa, bisa nyadap. Kan? Bisa apa saja yang dia lakukan. Gitu. Baik, tapi setidaknya yang dilakukan oleh netizen menyoroti hal ini bisa jadi langkah pertama begitu kan Mas Hariko ya, karena gara-gara omongan netizen, sorotan netizen akhirnya banyak kemudian para pejabat yang menghapus lah, jadi ketakutan dan sebagainya, menutup menutup akunnya dan sebagainya supaya tidak terlacak oleh pemerintah, tidak terendus oleh KPK. Jadi partisipasi netizen ini luar biasa. Mereka lebih aktif dari anggota DPRD maupun anggota DPR pusat maupun instansi pemerintah sekalipun gitu loh. Secara umum saya tuh melihat sebetulnya ada 3 model pejabat lah ya kalau di media sosial itu. Ada pejabat korup, suka pamer. Nah ini tipikal seperti ini kalau dia nyalek jangan kita pilih nih. Udah korup suka pamer lagi, artinya pamer hasil korupsi. Yang kedua, dia tidak korupsi tapi suka pamer. Ini orang yang nggak punya empati. Bisa dicek dia dari kementerian mana, harus ditelusuri juga apakah ada pembekalan media sosial di kementerian tersebut gitu loh. Karena selama ini program Kominfo segala macam ini kan arahnya ke masyarakat. Masyarakat jangan menyebar hoax, jangan memproduksi hoax. Tapi kan pembekalan media sosial untuk para pejabat ini seperti apa? Ini mirip 5 tahun yang lalu kayak revolusi mental. Seakan-akan yang harus direvolusi mental ini masyarakat. Target audiennya, bukan dari pejabat itu gitu loh. Nah yang ketiga ini sebetulnya banyak juga tidak korupsi tapi juga tidak pamer. Nah ini yang kita cari yang seperti ini. Jadi jangan poinnya di pamernya. Nanti kalau poinnya di pamernya takutnya mereka korupsi tapi pamer gitu loh. Nah kalau kita lihat saya yang sedihnya begini Mbak Putri Viola. Dirjen pajak ini sebetulnya kinerja publikasi kehumasannya bagus. Media sosialnya bagus. Bahkan salah satu sumber referensinya itu mereka sempat beli buku saya lah tentang pengolahan media sosial. Tahun 2021 itu dapat penghargaan media sosial pajak ini. Kontennya bagus-bagus banget. Tahun 2022 konten-konten media sosial IG Dirjen Pajak itu bagus lah untuk mengajak orang pajak. Tetapi konten-konten yang bagus ini dihancurkan oleh kelakuan para pejabatnya sendiri. Nah itu yang tadi disebut sama Pak Yasin itu seperti membakar lumbung sendiri gitu loh. Sehingga capek-capek anak-anak muda di Kementerian Keuangan di Dirjen Pajak itu riset, bikin konten, ngajak orang pajak. Sekarang itu hancur kolom komentar media sosial Dirjen Pajak itu. Buat apa? Kami nggak mau lagi bayar pajak untuk beli Robicon. Kami nggak mau lagi bayar pajak untuk memperkaya orang pajak. Jadi kalau kita bicara teknologi, kan itu butuh integrasi. Nah di sini butuh integrasi antara konten sama perilaku pejabatnya gitu loh. Sekarang itu agak lama menurut saya untuk recovery-nya ini, akun media sosialnya Dirjen Pajak sama Kementerian Keuangan ini, karena orang belum menemukan gongnya gitu loh, apa gitu loh. Setelah kita berusaha menemukan ini sanksinya apa gitu. Nah, mungkin ada kendala seperti yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi, maka ini sangat butuh kerja keras ya. Orang udah males lah istilahnya untuk menyebarkan konten dari Dirjen Pajak itu orang udah males. Kemudian kemarin Pak Jokowi kan melakukan sebuah aksi dukungan, secara simbolik lah dia mengunjungi satu tempat pajak, itu juga masih belum berhasil memulihkan kepercayaan dari netizen ini. Nah beratnya itu memang di media sosial ini, keteladanan itu yang tidak ada. Entah itu dari pimpinan lembaga tinggi negaranya juga suka pamer, kemudian dari dirjennya juga suka pamer gitu loh. Ini kalau kata guru saya Mbak, kalau pejabat itu dia ibadah saja dia bisa berdosa gitu loh. Maksudnya gini, misalnya situasi dalam negeri lagi sulit, ada kemiskinan, tiba-tiba dia umroh, itu pun sudah berdosa sebetulnya. Ini kata guru saya gitu kan. Nah, apalagi dia itu menggunakan media sosial untuk pamer gitu loh. Nah, saya menggarisbawahi
ada sebetulnya beberapa lembaga negara yang menurut saya itu penting dievaluasi apakah pejabatnya boleh bermedia sosial atau tidak. Oke, lembaga Ya. mana saja itu? Misalnya kayak TNI dan Polri. Oke. Ini boleh nggak bermedia sosial kaitannya dengan keamanan negara. Kemudian orang KPK, orang BPK, orang PPATK, kemudian orang BIN dan lembaga strategis lainnya boleh nggak gitu loh. Kemudian bagaimana dengan keluarganya? Nah kalau keluarga ini emang datanya itu Baik. menyedihkan. Baik. Nah terakhir saya mau sampaikan 30% keluarga sepertiga keluarga di Iya. Indonesia itu nggak pernah ngomong, orang tua ngomong sama istri, Baik. kepala keluarga ngomong hati-hati loh tentang keamanan online, itu nggak ada. Nah, itu Budaya dia. itu nggak ada di kita gitu Baik, loh. budaya itu nggak ada di kita, Dr. Janardi. Artinya juga dalam lingkup keluarga sendiri juga tidak ada keteladanan yang diberikan ataupun juga dicontohkan. Komunikasinya juga menjadi masalah sebenarnya. Karena itu tadi, yang pamer ternyata bukan hanya pejabatnya, tapi juga orang-orang anaknya, keluarganya, istri dan sebagainya. Betul. Jadi kalau tadi sampaikan bahwa kebutuhan dasar itu janganlah berhenti pada di harga dirinya. Tapi tunjukkanlah prestasinya, tunjukkanlah kinerjanya. Tapi kalaupun memang hanya ingin berhenti di harga diri pun, apakah itu hedonnya, apakah itu flexing, pubbing, janganlah dosis berlebihan. Oke. Tapi sewajarnya sajalah. Terus masuklah ke dalam kedewasaan. Ini memang dalam suatu keluarga sangat penting bahwa bagaimana orang tua itu memberikan contoh, bagaimana orang itu memberikan teladan, bahkan juga harus terus-menerus dimonitor. Kalau tidak ya orang tua yang kurang pas ini akan membentuk anak yang hedon juga, yang akan pamer juga. Jadi ini penting dalam suatu keluarga membina bahwa ini harus jadi pelajaran yang sangat penting agar generasi berikutnya tidak seperti ini lagi. Baik, ini jadi pelajaran penting dan semoga juga apa yang concern-kan ataupun juga yang disoroti oleh netizen ini juga kemudian menggugah pemerintah untuk bisa melacak satu persatu, tidak hanya berhenti pada Kementerian Keuangan saja, tapi juga selanjutnya kita lihat siapa saja kemudian pejabat-pejabat yang tidak menunjukkan empatinya, dan yang pasti harusnya diperkuat ya Pak, monitoring internal, kemudian juga seruan-seruan kepada orang-orang di kementerian tersebut ataupun juga instansi itu untuk bisa mentalnya juga betul harus. revolusi mental untuk bisa menunjukkan empatinya terhadap kondisi masyarakat yang dihadapi saat ini. Pak Yasin terima kasih sudah Terima hadir, kasih. Mas Hariko juga terima Terima kasih kasih, sudah Mbak hadir, Putri. Pak Danardi terima kasih sudah hadir tentunya.